Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman Zaid bin Sabit, teman-teman Abdurrahman bin Auf, dan teman-teman Salman Al-Farisi. Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatannya. Semoga wabah corona cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu boleh diambil buku temanya, tema 2 halaman 114 dan 115. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia melakukan wawancara. Oke, sebelum Pak Yasin bahas tentang wawancara, teman-teman mungkin pernah lihat di jalan atau di televisi ada orang membawa kamera, bawa speaker, dan yang lainnya. Mereka bertanya sambil mencatat dan yang lainnya. Itu adalah sebagian tata cara wawancara yang disebut dengan reporter. Ada reporter, ada juga narasumber. Atau yang sering teman-teman lihat di TV, ada yang membacakan berita. Nah, berita yang didapatkan itu adalah proses melalui dari hasil wawancara. Nah, dalam wawancara teman-teman juga harus menyiapkan bentuk pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Nanti bisa dibahas dengan rumusnya. Itu ada 5W, 1H, what, when, where, why, who, dan how. Apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, 6 rumus tersebut bisa digunakan dalam wawancara untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Oke, sekarang kita bahas tentang melakukan wawancara. Apa sih teman-teman wawancara itu? Nah, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber. Siapapun sebenarnya bisa melakukan wawancara. Siapapun juga bisa menjadi narasumber, teman-teman. Untuk melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Nah, yang tadi apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, siapa. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Ryu misalnya. Lalu dia menjawab, makanan kesukaanku adalah fried chicken misalnya. Kemudian contoh yang kedua dari kata bagaimana. Bagaimana kabarmu? Itu adalah sebuah pertanyaan, teman-teman. Kabarku baik-baik saja. Contoh yang lain, di mana? Di mana rumahmu? Rumahku di jalan bla bla bla, dan seterusnya. Itu contoh bagian dari pertanyaan dalam wawancara. Nah, teman-teman juga harus membuat topik yang akan dibahas dalam wawancara tersebut. Nah, pertanyaannya nanti harus disesuaikan dengan topik yang ingin dibahas ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nanti teman-teman, Pak Yasin minta untuk melakukan wawancara. Karena sekarang kita ada di rumah atau daring, teman-teman bisa wawancara kakaknya, adiknya, atau ayah, serta atau bundanya. Boleh wawancara. Biasanya kalau tugas seperti ini kita lakukan di kelas, menanya langsung kepada teman sebayanya atau teman sebangkunya. Ya. Teman-teman nanti lakukan wawancara dengan keluarga di rumah untuk menanyakan cara merawat tanaman di lingkungan sekitar. Boleh tanya ke bunda, boleh tanya ke ayah, atau boleh tanya ke bibi di rumah kalau ada ya. Nah, sebelum melakukan wawancara, susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Gunakan 5 rumus yang tadi, 5 plus 1 ya. Akan lebih baik jika teman-teman bisa merekam proses wawancara tersebut dengan recorder agar teman-teman dapat memutar ulang hasil wawancaranya. Apakah sudah sesuai pertanyaannya atau harus ada yang direvisi dan lain sebagainya.
ya. Nah, yang selanjutnya, susunlah kembali pertanyaan yang kalian ajukan dengan jawaban narasumber. Disesuaikan antara pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian untuk rumusnya bisa teman-teman gunakan format seperti berikut. Topik wawancaranya, judulnya tentang apa? Yang tadi diminta adalah cara merawat tanaman. Wartawannya siapa? Yaitu teman-teman sendiri yang menanyakan dan yang mencatat jawabannya. Narasumbernya siapa? Boleh bibi, boleh ayah, boleh bunda. Kemudian yang terakhir, ringkaslah pokok-pokok isi wawancara yang kalian lakukan. Gunakan format seperti di bawah ini. Nama narasumbernya siapa? Disebutkan, temannya kah, bunda kah, atau ayah kah? Profesinya sebagai apa? Pelajar atau pekerja atau ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh daftar pertanyaannya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa buat 5 pertanyaan kepada yang diwawancarai. Contoh pokok pertanyaan si pewawancara. Ciri-ciri tanaman yang sehat itu seperti apa sih misalnya? Lalu pokok-pokok jawabannya adalah ada beberapa ciri tanaman sehat, yaitu terlihat segar dan berkembang biak dengan baik. Itu salah satu contoh pertanyaan dari si pewawancara dan jawaban dari narasumber, ya. Teman-teman semoga bisa pahami. Silakan nanti dicoba. Nanti bisa direkam melalui voice note atau bisa dengan video dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke, itu saja dari Pak Yasin. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.